Di saat ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan melanjutkan eksposisi kita di dalam kitab 1 Raja-Raja. Hari ini kita akan melihat pasal yang ke-7. Mari kita membuka Alkitab kita. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-7. Kita akan baca ayat 1 sampai 12. LAI memberikan judul Istana Salomo. Jemaat sekalian baca terlebih dahulu. 1, 2, 3. Salomo mendirikan Ia mendirikan gedung hutan Lebanon, 100 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya, dengan 4 jajar tiang kayu aras dan balok-balok kayu aras di atas tiang-tiang itu. Ada pula 3 jajar bingkai jendela, jendela berhadapan dengan jendela dalam 3 jajar. Ia juga membuat serambi bertiang, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Di depannya ada serambi lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Rumah kediaman sendiri di pelataran lain di belakang bala itu juga sama pembuatannya. Salomo juga membuat sebuah rumah seperti bala itu bagi putri Firaun yang diambilnya sebagai istri. Bahkan dasarnya pun dari batu pilihan, batu-batu besar, batu berukuran 10 hasta dan 8 hasta. Ada 3 jajar batu yang dipotong dan 1 jajar balok kayu aras di sekeliling pelataran besar, sama seperti di pelataran dalam di rumah Tuhan dan di serambinya. Ini pembacaan kita, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan memuji Engkau atas kesetiaan dan anugerah yang kami bisa terus terima dari Engkau dan nikmati hari lepas hari. Bagi kami yang berdosa dan tidak layak ini, kami sadar bahwa seluruh kebaikan, setiap tetesan kebaikan yang kami terima dalam kehidupan ini, semua adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Semua kami terima secara cuma-cuma karena apa yang Kristus sudah lakukan bagi kami. Tidak ada apapun yang dalam diri kami yang melayakkan kami untuk bisa menikmati kebaikan apapun itu. Tapi karena pekerjaan Kristus, karena kesetiaannya, karena kesempurnaannya, karena kematian dan kebangkitannya, kami diampuni, kami diangkat menjadi anak-anak-Mu yang terus bisa hidup bersama-sama dengan Engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan di saat ini kami menyerahkan diri kami semua di hari yang Kau sendiri sudah kuduskan ini. Kiranya Kau yang bekerja di tengah-tengah kami, Engkau yang berbelas kasihan dan nyatakan diri-Mu dan anak-Mu melalui firman yang akan disampaikan ya Tuhan. Mempermuliakanlah nama-Mu sendiri ya Tuhan. Dengan kerinduan yang sama, kami berdoa bagi sekolah minggu yang sedang diadakan. Kiranya Kau juga memberkati anak-anak kami yang mengikuti sekolah minggu dengan firman dan kehadiran-Mu sendiri. Berkati juga gereja-Mu dimanapun mereka berada. Gereja yang dikenal dan mengenal Engkau. Gereja yang mau setia memperjuangkan kebenaran. Tuhan, kiranya Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita hari ini cukup sederhana. Ini basically adalah hanya tentang komplek Istana Salomo yang di dalamnya itu ada 5 gedung utama. Ya. Gedung yang pertama yang dicatat dalam bagian ini di ayat kedua adalah gedung hutan Lebanon. Ini bisa dikatakan adalah di mana raja itu akan mengadakan rapat-rapatnya, council-councilnya. Gedung yang kedua adalah yang disebut sebagai serambi bertiang. Ya, ini bukan gedung tapi area, House of Pillars. Ini bisa dikatakan adalah tempat tunggu, waiting area. Ini sebuah kanopi dan di bawahnya itu ada pilar-pilar. Gedung yang 3 itu disebut sebagai balai singgasana, the Hall of Justice. Seperti apa yang Alkitab katakan, ini adalah ruang sidang. Ya, ini adalah di mana Salomo akan melakukan persidangan. Gedung yang keempat adalah rumahnya Salomo sendiri. Gedung yang kelima adalah rumah anak perempuan Firaun, yaitu istrinya Salomo. Nah, di dalam teks kita ada detail-detail yang kita bisa gali lebih dalam lagi, yang menarik. Tapi hal yang pertama yang saya mau kita lakukan adalah untuk kita bisa melihat gambaran yang lebih besar secara narasi.
A big picture narratively. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan lokasi dari teks ini di dalam Alkitab, kita akan segera melihat bagaimana lokasinya itu sebetulnya out of place. Itu enggak sesuai. Karena kita semua yang sudah membaca Alkitab dalam bagian ini kita sudah tahu bagaimana beberapa pasal ini yang kita baca, itu semua ada satu tema yang besar, yaitu tentang bait suci, tentang bait Allah. Ya. Dari pasal ke-5 itu tentang persiapan bait Allah, pasal ke-6 konstruksi bait Allah, pasal ke-8 adalah dedikasi bait Allah, pasal ke-7 kalau kita baca lebih lanjut lagi, itu adalah semua tentang barang-barang yang dipakai di dalam bait Allah, di dalam liturgi agama. Semuanya adalah tentang bait Allah. Tapi sekarang anehnya adalah di tengah-tengah pembahasan, di tengah-tengah tema utama tentang bait Allah, justru penulis Alkitab memberikan kita informasi singkat tentang kompleks istananya Salomo. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan itu simpel gitu. Dari perspektif narasi, from a narrative perspective, apa yang sebetulnya mau ditunjukkan oleh penulis Alkitab kepada kita di dalam pengaturan seperti ini? Kenapa di tengah-tengah pembahasan bait Allah memberikan kita informasi tentang semua kompleks istananya Salomo gitu? Di dalam bagian ini saya setuju dengan begitu banyak komentator ahli Alkitab, termasuk juga dengan Brueggemann, yang mengatakan bahwa penulis Alkitab sengaja menempatkan bagian ini di titik ini untuk kita sadar bagaimana bait Allah sekarang sudah menjadi sebuah alat bagi kerajaan. Ya. The temple has become a tool for the monarchy. Saya mengutip apa yang Brueggemann katakan ya. By placing 7:1-12 at the center of the temple report, the text skillfully shows that the temple is a part of the royal complex, situated where it is to legitimate and propagandize for the monarchy. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana bait Allah sekarang sudah menjadi bagian dari monarki. Dengan kata lain, bagian ini ditulis, diberikan kepada kita untuk menunjukkan kerajaan sudah menjadi payung yang besar dan bait Allah ditempatkan di bawahnya. Bisa katakan misalnya bait Allah itu adalah anak perusahaan. Sekarang kerajaan itu adalah induknya. Ya, ini induk perusahaan, bait Allah adalah anak perusahaannya. Dan anak perusahaan kita tahu dirancang, didirikan untuk mendukung induk perusahaan. Bapak Ibu Saudara, realitas seperti ini sebetulnya kita bisa lihat dengan sangat jelas bahkan dari perbedaan ukurannya gitu. Ya. Kita tahu bagaimana bait Yerusalem itu ditempatkan di dalam kompleks istana. Dan kompleks istana Salomo itu secara ukuran itu 4 kali lipat ukurannya bait Allah. Ya. Ini kayak seolah-olah misalnya hari ini kita sebagai jemaat GRI, kita pergi ke gereja pusat RMCI di Kemayoran, kita masuk ke kompleks itu dan kita melihat bagaimana konser hall ASJ itu secara ukuran 4 kali lipat lebih besar daripada ruang ibadahnya gitu. Ketika kita masuk ke dalam kompleks itu, kita lihat bagaimana konser hall begitu besar, ruang ibadah begitu kecil, kita langsung tahu lah, kita nggak buta gitu. Kita nggak bodoh kan ya, kita masuk, kita langsung tahu, oh gereja ini lebih pentingnya adalah konser hallnya gitu. Karena 4 kali lipat lebih besar daripada ruang ibadahnya. Tapi puji Tuhan RMCI nggak kayak gitu ya. RMCI ruang ibadahnya jauh-jauh lebih besar daripada konser hallnya. Sebetulnya bisa dikatakan ruang ibadah kita 4 kali lipat konser hallnya. Konser hall itu 1.000 kapasitas. RMCI Messiah Hall itu 4.000 lebih. Ya 4 times juga. Ya puji Tuhan. Tapi di dalam kompleksnya Istana Salomo, bait Allah tuh cuma seperempatnya seluruh kompleks Istana Salomo. Ya. Dan poin yang saya mau tekankan ya Bapak Ibu Saudara bagian adalah bagaimana ketika manusia mencoba untuk menyatukan politik dan agama, pada akhirnya pasti kita tuh gagal gitu. Yang akan terjadi adalah agama memanipulasi politik atau politik memanipulasi agama. Kegagalan manusia untuk menyatukan agama dan politik itu sudah sangat jelas dinyatakan, diungkapkan, dibocorkan di atas kayu salib gitu. Di atas kayu salib kita melihat dengan jelas bagaimana ya. Di dalam sejarah manusia antara agama dan politik itu hanya saling manipulasi gitu. Antara politik manipulasi agama atau agama manipulasi politik. There is no other way. Kalau di dalam kasusnya Salomo, ya jelas. Sekarang politik kerajaan sudah menjadi payung yang besar dan agama bait Allah ditempatkan di bawahnya. Dan sampai derajat tertentu, inilah juga realita yang kita lihat pada hari ini khususnya di bangsa kita kan ya.
Kayaknya payung yang besar itu adalah politik. Dan segala sesuatu termasuk agama ditempatkan di bawah payung yang besar ini. Saya setuju gitu ya, bahwa Indonesia itu nggak boleh terjun masuk dalam sekularisme. Ya. Tapi kita butuh sekularisasi. Sekularisasi itu bukan sekularisme gitu. Sekularisme itu adalah konsep yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu relatif. Everything is relative gitu. Semua itu sama gitu. Itu sekularisme. Ya. Sekularisasi adalah tindakan untuk memisahkan agama dan politik. Nah itu kita sangat perlu gitu. Kita sangat perlu. Karena politik kita terlalu melekat ya, terlalu nempel dengan agama gitu. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah politik manipulasi agama. Persis yang terjadi di dalam kerajaannya Salomo. Bait Yerusalem begitu kecil gitu. Istana segitu besar. Kita masuk ke dalam istana Salomo, kita langsung tahulah siapa tuannya, siapa budaknya gitu. Ya. Dari ukurannya udah langsung jelas. Tapi di dalam konteks kita ya Bapak Ibu saudara sekalian ya, yang saya mau kita sadar adalah politik itu bukan satu-satunya payung ya, yang kita bisa pakai untuk menempatkan agama di bawahnya gitu. Tindakan menempatkan agama di bawah sebuah payung yang lebih besar, itu juga bisa terjadi dalam konteks-konteks yang lain. Khususnya di dalam konteks protestantisme, ya, di dalam dunia protestan. Ya. Ada bahayanya untuk kita menempatkan gereja di bawah payung gerakan. Gitu. Putting the church within, ya, under the umbrella of a movement. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ketika Pak Tong katakan bahwa GRI adalah sebuah gerakan, kita bisa katakan amin dan amin gitu. Kita bisa setuju. There's nothing wrong. Gak ada salahnya ketika Pak Tong katakan bahwa GRI adalah sebuah gerakan. Tapi kita harus benar-benar tepat mengerti apa itu gerakan gitu. Ketika Pak Tong katakan bahwa GRI adalah sebuah gerakan, kita harus mengerti gerakan sebagai sebuah semangat. As a spirit. Sebuah semangat. Artinya apa? Artinya kita nggak boleh males, kita nggak boleh merasa puas, kita sadar amanat agung yang kita terima, panggilan yang kita terima sepanjang hidup kita, sampai nafas terakhir kita harus berbagian di dalam pekerjaan amanat agung gitu. We cannot be a monument. Kita harus menjadi sebuah gerakan. Ya. Gerakan sebagai sebuah semangat. Tapi yang kita nggak boleh lakukan itu apa? Yang kita nggak boleh lakukan adalah mengerti gerakan sebagai sebuah entitas. Gerakan sebagai sebuah keberadaan. Gerakan sebagai sebuah organisasi. Maksudnya apa? Maksudnya gerakan itu bukan identitas kita gitu. The movement is not our identity. Perjuangan kita itu bukan bagi gerakan. Ya. Yang kita pelihara itu bukan gerakan sebagai entitas. Yang kita pelihara adalah gerakan sebagai semangat. Itu ada perbedaannya. Ya, there is a difference, it's not the same. Bapak Ibu Saudara, di dalam sejarah kekristenan, gerakan itu dime a dozen. There are many movement. Gerakan itu banyak. Ya. Dari gereja mula-mula ada gerakan padang gurun, Desert Fathers, ya. Keluar ke padang gurun, meninggalkan Roma gitu. Dan itu berkembang menjadi gerakannya biarawan, biarawati, monasteri. Ya. Dan itu ada gerakan lagi, gerakan mistisisme. Ada gerakan abad pertengahan, ada gerakan skolastisisme, ada gerakan reformasi. Setelah reformasi dalam Protestan ada gerakan pietis. Ya. Gerakan Puritan. Di dalam PAKTB kita sedang membahas gerakan revival, gerakan pembangun rohani. Di dalam Katolik, pasca reformasi, ada gerakan Yesuit. Itu gerakan global juga. Hari ini abad 20, ada gerakan Katolik karismatik. Ada juga kan ya? Itu juga sebuah gerakan. Ya. Itu semua adalah gerakan gitu. Semua gerakan itu ada kesamaannya. Semua gerakan di dalam sejarah kekristenan, all come and goes. Semua itu fleeting. Datang dan pergi. Datang dan pergi. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh menempatkan gereja di bawah payung gerakan itu. Kita nggak boleh mengenal dan mengerti gerakan sebagai sebuah entitas. Gereja bisa mengadopsi semangat gerakan. Gereja bisa berpartisipasi di dalam gerakan. Ya. Saya ketika sharing PAKTB saya ada katakan, kalau kita dengan jelas dengan mata kita lihat bahwa ada gerakan dari Tuhan gitu. Ada sebuah movement, Tuhan benar-benar bekerja gitu. Ya kita ikutlah, kita ikut.
Kalau nggak ikut ya kita bodoh. Kita bodoh sendiri. Masa Tuhan melakukan gerakan, mempertobatkan manusia. Kita katakan, oh Tuhan, that is your work ya. Itu kerjaan kamu ya. Kamu lakukan, saya nggak mau ikut gitu. Ya kita bodoh. Kita yang rugi. Kalau ada gerakan dengan jelas, ikut. Ikut. Ya. Tapi at the end of the day, pada akhirnya, kita itu bukan gerakan gitu. Kita itu gereja. Ya. Dan gereja nggak boleh ditaruh di bawah payung gerakan sebagai entitas. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, saya mau mengingatkan nih. Yesus tidak mati bagi sebuah gerakan. Yesus mati bagi gereja. Yesus tidak pernah mengatakan, kepada gerakan ini, kuasa maut tidak bisa menelannya. Yesus katakan, bagi gereja. For the church, kuasa maut tidak bisa menelannya. Artinya, gereja bisa memakai gerakan sebagai alat, tapi gerakan tidak bisa pakai gereja sebagai alat. Gak bisa gitu, gak bisa dibalik-balik. Gereja bisa pakai gerakan sebagai alat, tapi gerakan gak boleh pakai gereja sebagai alat. Karena kalau kita mau memperbandingkannya, siapa yang lebih besar gitu? Gerakan atau gereja? Gereja. Karena gereja dibangun oleh darah Kristus gitu. Gereja itu dipelihara oleh Kristus sampai selama-lamanya. Gereja itu tubuh Kristus. Ya. Bukan gerakan adalah tubuh Kristus. Ketika kita menempatkan gereja di bawah gerakan, yang kita peroleh pada akhirnya hanya manipulasi gitu. Atas nama gerakan, terlalu banyak gereja ya, sudah melakukan segala macam dosa yang keji dan manipulasi gitu. All for the name sake of a movement gitu. Coba perhatikan ya, radikal kekristenan di dalam sejarah. Yang paling buruk gitu. Yang paling buruk, yang paling gila lah, yang paling konyol. Ya. Yang di dalamnya semua perzinahan, ya, kecurangan, dosa, kejahatan, penipuan. Ya. Itu semua atas nama gerakan. Every single one, almost every single one is all a movement gitu. Di abad 19 di Tiongkok, itu ada satu pemberontakan namanya Taiping Rebellion gitu. Tahu nggak Taiping Rebellion? Pemberontakan Taiping itu dipimpin sama orang Kristen. Sama kelompok Kristen mau menjatuhkan kerajaan Empire Qing, ya, mau ditumbangkan. Pemimpinnya itu orang Kristen. Dia pakai Alkitab, pakai firman Tuhan. Dan dia mengatakan kepada orang-orang di sana, ini adalah sebuah gerakan untuk menjatuhkan pemerintahan. Pemimpin itu nama Hong Xiuquan gitu, Google aja. Dia katakan dia itu adiknya Yesus. Adiknya Yesus. Dia tuh berkumpul kobo berzina dengan semua anggota-anggotanya. Dan dia katakan ini kehendak Allah gitu. All for the sake of a movement. Semua firman, semua bisa digunakan, dimanipulasi demi gerakan. Inilah kenapa ya ada seseorang penginjil yang cukup terkenal ya, namanya Paul Washer. Mungkin kita juga tahu. Dia pernah katakan, don't trust any pastor that speaks to you of a movement. Jangan percaya pendeta siapapun yang bicara kepada kalian tentang sebuah gerakan. Saya nggak sepenuhnya setuju dengan dia. Tapi saya sangat memaklumi kenapa dia bisa mengatakan hal itu. Karena di konteks Amerika, dia sendiri sudah melihat begitu banyak gereja yang dimanipulasikan atas nama gerakan gitu. Ya. Bagi saya, kalau gerakan itu ada, kita bisa kerjasama. Kita bisa memakai gerakan sebagai alat. Ya. Kita bisa berpartisipasi. Kita nggak perlu katakan, oh gerakan itu sepenuhnya itu jahat. Tapi kita harus mengerti, gerakan itu sebagai semangat gitu. Gerakan itu bukan identitas kita. Kita nggak perlu mati bagi gerakan. Saya nggak rela mati bagi gerakan. Saya rela mati bagi gereja. Karena Kristus mati bagi gereja. Kristus mendirikan gerejanya dengan darahnya sendiri. Itu gambaran besar ya yang kita lihat dalam bagian ini. Untuk kita melihat bagaimana sekarang Bait Yerusalem itu sudah ditelan oleh kerajaan sebagai payung yang lebih besar. Sekarang kita lihat detail dari pembacaan kita ya. Ada beberapa hal yang saya mau tekankan dalam bagian ini. Yang pertama adalah ayat 1. Bagaimana bait Allah dibangun dalam 7 tahun. Tapi istana Salomo dibangun di dalam waktu 13 tahun. Bapak Ibu Saudara, di dalam banyak tafsiran tradisional, banyak ahli-ahli Alkitab tidak menganggap kalimat ini sebagai sesuatu hal yang negatif.
Bagi mereka ini kalimat yang wajar. Ini kalimat yang memberikan kita informasi saja. Karena emang bait Allah itu jauh lebih kecil daripada istana. Jadi make sense saja. This is common sense gitu. Bahwa istana itu menghabiskan waktu 13 tahun dan bait Yerusalem itu 7 tahun. Tapi dalam titik ini, saya itu lebih cenderung setuju dengan pandangannya Pak Tong. Ya. Karena dia menafsir kalimat ini sebagai sebuah kritik. Dia melihat kalimat ini sebagai kalimat yang negatif terhadap Salomo. Dan aplikasi rohaninya itu sangat jelas dan sangat sederhana. Ya. Apa yang kita bisa katakan? Ya, kita bisa katakan sebagai manusia. Kita emang cenderung untuk mementingkan diri kita sendiri daripada Tuhan gitu. Kita bangun bait Allah 7 tahun. Kita katakan it is finished. Kita katakan ini sama seperti penciptaan Allah 7 tahun is perfect. Ya. Inilah bagianku bagi Tuhan. It's all done. Tapi bagi diri kita sendiri, justru kita menghabiskan 13 tahun. Kita mementingkan diri kita jauh lebih daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, as cliche as it sounds gitu. Seklise-klisenya poin ini. Ini enggak salah. Ini enggak salah. Karena ini bukan satu-satunya kali di mana umat Allah itu mementingkan diri mereka sendiri jauh di atas Tuhan. Kalau kita lihat kitab Hagai, ya bisa buka Alkitab, kitab Hagai, pasal yang pertama, ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua ya. Apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan, sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan. Bapak Ibu Saudara, Hagai adalah nabi yang menjadi PIC, person in charge, overseer, atas pembangunan bait Yerusalem yang kedua gitu. Itu terjadi di zamannya Kores. Jadi Hagai itu hidup di satu zaman dengan Esra. Dan dia itu PIC-nya. Dia yang bertanggung jawab untuk bait Yerusalem kedua itu dibangun. Dan kita tahu bagaimana di awal-awal ketika mereka menaruh fondasinya, ada gedung kecilnya, wah orang Israel semua bersorak-sorai kan ya. Semua celebrate, semua senang. Bait Yerusalem kedua sudah jadi. Ya, awalnya, tahap awalnya. Setelah itu apa yang terjadi? Kita tahu bagaimana ada orang mulai serang mereka. Ada musuh-musuhnya yang enggak setuju. Karena itu mereka dihalang, mereka stop pembangunan bait Yerusalem yang kedua. Saya mau tanya ya Bapak Saudara. Tahu enggak? Seberapa lama orang Israel itu stop ya membangun bait Yerusalem itu? Mereka stop selama 14 tahun. 14 tahun. Di awal-awalnya emang ada musuh ya, yang menghalang mereka, ya, yang nggak mau mereka bangun, jadi mereka stop. Tapi slowly and surely, pelan-pelan, mereka move on, mereka mulai nyaman, mereka mencari jalan hidup sendiri, dan mereka sepenuhnya mengabaikan pembangunan bait Allah. Dan setelah itu, tahun demi tahun, mereka terus memberikan alasan bagi mereka sendiri. Mereka terus menerus membenarkan diri mereka sendiri. Ya. Ini belum waktunya kita bangun lagi. Ini belum waktunya kita lanjut pembangunan bait Yerusalem lagi. Kan bukan kita yang stop, kan mereka yang stop. Bukan kami yang mau stop loh. Ya, tapi gara-gara mereka sekarang kita stop. No, it's not yet the time. Bukanlah waktunya. Tuhan belum berbicara lagi. Tuhan belum suruh kita lagi. Dan setelah 14 tahun, itulah firman Allah datang kepada mereka melalui Hagai. Apa sudah tiba waktunya bagi kamu? Ini kalimat sindiran itu. Ini kalimat sindiran itu. Ya. Kamu katakan belum waktunya. Not yet time, not yet time, not yet time. It's now the time. Apakah sekarang waktunya gitu? 1,000,001 excuses. 1,000,000 alasan. Gak ada waktunya terus. Apa sekarang waktunya? It's now the time right for you. Apakah waktunya sudah tiba bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan, sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, if we want to be honest, kita mau sungguh-sungguh jujur. Bukan cuma kita semua, termasuk saya ya. Kita tahu, mementingkan diri kita sendiri daripada Allah, itu bukan cuma masalah Salomo. Itu bukan cuma masalah orang-orang Israel. Ya ini kita semua. This is all of us. All of us. Bagi kita, senantiasa selama-lamanya, pasti ada alasan bagi kita untuk kita membenarkan diri, untuk mementingin diri kita daripada mementingkan Allah. Salomo juga banyak alasannya gitu.
Israel kan besar. Israel perlu istana. Ya. Kenapa nggak boleh saya membangun istana yang besar? Orang Israel juga banyak alasannya. Itu kan musuh yang hentikan. Ya, kan kita sudah move on. Tuhan nggak bilang. Ya udah kita pentingkan diri kita sendiri. Ya, what's wrong? Ada sejuta alasan untuk kita tuh bisa mementingkan diri kita. Untuk kita membenarkan mementingkan diri kita daripada Allah gitu. Tetapi ketika kita kembali kepada Kristus, kita lihat satu realita yang sepenuhnya berbeda gitu. Tidak ada alasan apapun itu. Not even one reason. Nggak ada alasan apapun di mana Kristus seharusnya tidak mementingkan diri dia sendiri dan mementingkan kita gitu. Nggak ada alasan itu. Nggak ada alasannya apapun di mana Yesus tuh seharusnya tidak mementingkan diri dia sendiri gitu. Ya, harusnya dia yang paling dipentingkan gitu. Harusnya dia memperjuangkan bagi diri dia sendiri. Ya. Karena hak apa diri kita dipentingkan gitu? Hak apa diri kita itu diprioritaskan gitu? Ya. Yang berdosa kan kita. Yang Tuhan kan dia. Yang datang itu dia. Yang inkarnasi itu dia. Yang mengambil rupa budak itu dia. Yang tidak berdosa itu dia. Yang taat itu dia. Yang sengsara itu dia. Yang menderita itu dia. Semuanya itu dia. Kenapa dia nggak bisa berjuang bagi dirinya sendiri gitu? Kenapa dia nggak boleh berjuang mementingkan diri dia sendiri gitu? Kenapa sekarang harus dia yang mati gitu? Why does he need to die? Dia punya sejuta alasan untuk mementingkan diri dia sendiri. Tapi dia memilih untuk mati. Kenapa? Karena dia mementingkan kita. Dia memilih untuk mementingkan kita daripada mementingkan diri dia sendiri. Bapak Ibu Saudara ya, kalau Tuhan bukanlah yang prioritas di dalam kehidupan kita tuh Salomo. Kalau Tuhan bukan yang paling utama bagi kita tuh Salomo. Dan dalam titik ini, saya kasih sedikit disclaimer. Mengutamakan Tuhan, ini tidak sama dengan mengutamakan gereja lokal. Itu dua hal yang berbeda. Mengutamakan Tuhan bukan berarti kita mengutamakan gereja lokal. Tuhan jauh lebih besar daripada gereja lokal gitu. Ya. Ini bukan berarti sekarang gereja lokal kita abaikan, kita buang saja, bukan berarti itu. Ya. Tapi ketika kita katakan bahwa Tuhan adalah yang paling utama dalam hidupku, ya. Bukan berarti sekarang satu-satunya yang menerima manfaat ini adalah gereja lokal. Ya. Ini bukan berarti kita nggak bisa melebihi dari kondisi gereja lokal. Ini bukan berarti sekarang gereja kita nggak pakai wallpaper, ya. Di rumah kita juga tidak boleh pakai wallpaper gitu, ya. Karena kita mau mementingkan Allah, ya. Kita pulang robek semua wallpaper kita gitu. Kita nggak mau melebihi gereja lokal kita. We have to prioritize God. Bukan itu artinya gitu. Tapi sekarang di dalam cara kita masing-masing, in your own ways, utamakanlah Tuhan itu. In your own ways. Dengan di dalam pergumulan kita, dengan keyakinan kita, mengutamakanlah Allah. Dan bagi saya, yang paling penting, kuncinya adalah di mana? Jujur. Be honest gitu. Be honest. Be honest with yourself. Jujurlah kepada diri, jujurlah kepada Allah gitu. Kalau ada misalnya ya, jemaat resmi, anggota resmi di sini, sudah dibaptis, atestasi, mereka datang kepada saya. Dan mereka katakan, Pak, saya sebagai anggota, saya anggota resmi. Saya tahu kewajiban saya salah satu adalah perpuluhan. Tapi sekarang, saya nggak mau memberi perpuluhan kepada gereja ini. Gitu. Bagi saya itu nggak sesuai dengan keyakinan saya. Saya komitmen untuk memakai perpuluhan saya untuk hal-hal di luar gereja lokal. Saya mau bantu orang miskin, saya mau bantu anak di jalanan, ya itu adalah panggilan saya, itu visi Tuhan bagi saya. Kalau mereka datang kepada saya, bicara hal seperti ini, saya akan katakan kepada mereka, do it, lakukan itu. But I want you to do one thing. Gitu. Tapi saya mau kamu lakukan satu hal gitu. Saya mau kamu mutlak jujur. Harus jujur. Benar-benar ini keyakinan kamu dan hati yang paling dalam. Kalau kamu benar-benar jujur, lakukan. Do it. Don't give me excuses. Jangan kasih saya alasan. Jangan tipu saya. Jangan tipu diri. Jangan tipu Tuhan. Be honest. Apakah itu alasan? Atau apakah itu beban?
Kita masing-masing tahu gitu. Kita semua tahu. Ya. Kalau kita benar-benar merasa itu beban gitu, do it. I don't care gitu. Semua orang bertanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Kalau kamu merasa ini keyakinan kamu, ini teologi kamu rela mati bagi teologi ini gitu, do it. Jalankan gitu. Okay. But don't lie to yourself. Jangan menipu diri. Jangan seperti orang Israel. Belum waktunya. Belum waktunya. Ya, ada hal yang lebih penting. Saya lakukan ini, it's okay. Ya, itu menipu diri. Jangan coba-coba membenarkan diri. Ketika kita sendiri tahu, kita nggak sedang mementingkan dan mengutamakan Allah gitu. Don't deceive yourself. Itu orang bilang delulu, delusion. Kamu delusional. Bagian selanjutnya tentang anak perempuan Firaun dan rumahnya. Bapak Ibu Saudara, bagi Brueggemann, fakta di mana catatan ini diberikan kepada kita dengan informasi tentang rumah anak perempuan Firaun. Ini menunjukkan kepada kita sebetulnya ada sebuah ketegangan ya, antara Israel yang konservatif sama Israel yang progresif gitu. Israel yang konservatif itu direpresentasikan oleh gedung Balai Singgasana, ya, the Hall of Justice. Kita nggak boleh menganggap enteng bahwa di dalam kompleks Istana Salomo itu ada Balai Singgasana, ada ruang persidangan. Kenapa? Karena kita masih ingat bagaimana di dalam zamannya Daud, salah satu alasan yang paling mendasar kenapa Absalom begitu gampang bisa memperoleh voting atau diterima oleh masyarakat adalah karena Daud tidak melakukan keadilan internal gitu. Yang masih ingat ya? Daud itu nggak melakukan keadilan internal. Ketika orang datang kepada Daud mau mencari keadilan, Daud mengabaikan dia. Nggak dihiraukan. Dan ditampung oleh siapa? Ditampung oleh Absalom. Ya, andai kata saya menjadi raja, ya, saya akan menyatakan melakukan apa yang adil bagi kalian. Raja sekarang nggak mau melakukan hal itu. Dia nggak melakukan pengembalaan. Dia nggak melakukan pekerjaan keadilan bagi internal. Ya, makanya orang mendukung dia. Itu bahkan pengikut Daud itu juga ikut dia gitu. Ya. Kenapa? Karena ada pengikut Daud yang emang pandangan itu sangat tradisional. Mereka mau pemimpin tradisional. Raja yang mengadakan keadilan secara internal. Ya. Itu mirip dengan gambaran siapa, tahu nggak? Gambaran Musa. Musa itu setiap hari kerjaannya adalah melakukan keadilan internal. Sampai dia kecapean. Sampai nanti mertuanya si Jethro ya kasih dia ide, kamu bagi-bagi tugas, delegasi. Tapi itu gambaran tradisional. Ya. Pemimpin mengadakan keadilan secara internal. Itulah orang-orang Israel tradisional. Itulah yang mereka inginkan. Makanya mereka bisa mendukung Absalom. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, Absalom dan Daud, ya dukung Daud lah. Daud lah pasti gitu. Tapi kenapa? Karena mereka orang tradisional. Ya. Tapi dalam sisi yang lain, anak perempuannya Firaun, ya, ini mewakili kerelaan Salomo untuk bekerja dengan bangsa-bangsa di luar Israel. Ya. Ini menunjukkan sifat progresif dari kerajaan atau zamannya Salomo. Membangun diplomasi, kerjasama dengan yang lain, menguatkan kerajaan. That is not the traditional picture gitu. Gambaran tradisional adalah nggak boleh kerjasama, nggak boleh ke Mesir, nggak boleh beli kuda mereka, jangan banyak istri, ya. Itu cut off relationship, bersandarlah hanya kepada Allah gitu. God is your help. Itu tradisional gitu. Tapi dalam kerajaan Salomo beda. Dia progresif. Di dalam gereja kita juga mengalami situasi yang sama kan ya. Ada orang-orang dalam gereja maunya tradisional, ada orang-orang dalam gereja maunya progresif. Dan sebelumnya saya sudah pernah katakan bahwa mau itu tradisional, mau itu it doesn't matter gitu. Itu sekunder gitu. Itu semua sekunder. Ya. Yang paling penting apakah kita tuh mengasihi Tuhan atau enggak. Itu yang primer gitu. Ya. Yang dilakukan oleh Salomo nggak sepenuhnya salah juga gitu. Membangun diplomasi, menguatkan, ya, menjaga kedamaian, is not totally wrong. Ya. Jadi yang penting adalah apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah atau tidak gitu. Tapi sekarang di dalam pembacaan kita, Alkitab memberikan kita satu dimensi tambahan, ya. Yaitu apa? Yaitu kalau kita terlalu progresif. Ya, kalau kita memilih untuk progresif.
Untuk kalau kita katakan, oh saya mengasihi Allah, saya tulus, ya, saya merasa inilah bebanku, saya perlu melakukan hal ini, ya nggak apa-apa, silakan lakukan. But harus ingat, Salomo itu jatuh di pasal ke-11 gara-gara istri-istri asing. Salomo itu bukan hanya jatuh gara-gara istrinya saja gitu, tapi gara-gara istri-istri asing. Dan sekarang rumah anak perempuan Firaun itu di sebelahnya Salomo gitu. Ya. Itu di sebelahnya. Kita lihat bahwa Salomo sedang bermain dengan api, playing with fire. Dan akhirnya kebakaran. Dia kebakaran maksudnya. Ini yang mau ditekankan gitu. Emang kamu bisa lakukan, it's not a problem. Tapi kalau kamu mau terlalu progresif, you have to be very careful. Harus sangat hati-hati. Karena kamu sedang bermain dengan api. Bapak Ibu Saudara, kita di dalam perjanjian baru ya, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Yesus itu nggak jauh dengan dunia, the world, ya, in a sinful sense. Yesus itu nggak pernah jauh dengan manusia berdosa. Dia makan, minum bareng manusia berdosa. Ya. Saking seringnya Yesus itu makan dan minum, Yesus itu dituduh gitu. Kamu glutton ya, kamu kok suka makan banget ya, kok kamu rakus banget, kok kamu nggak bisa puasa ya seperti Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis kan puasa terus, kok kamu makan terus? Setiap malam terima undangan, setiap malam makan gitu. Ya, kok kamu minum-minum terus ya? Ya, terus undangan orang kamu makan dan minum, nggak pernah lihat kamu puasa gitu. Kok nggak sama dengan Yohanes Pembaptis? Tapi kita tahu bagaimana bagi orang-orang petinggi Israel, semua kan serba salah gitu. Ya, mau makan salah, mau minum salah, nggak makan juga salah, nggak minum juga salah, semuanya salah. Yang benar itu siapa? Yang mereka yang paling benar gitu. Everyone is wrong apart from them. Emang Bapak Ibu Saudara, Yesus itu dekat dengan dunia itu. Yesus itu dekat bersolidaritas dengan manusia di dalam dunia ini gitu. Tapi Yesus itu bukan duniawi. Yesus itu tetap ada jaraknya dengan dunia. Yesus makan gak makan. Yesus terima undangan gak makan malam dengan orang-orang manusia biasa. Makan, terima gitu. Tapi Alkitab gak pernah katakan bahwa dia seorang yang rakus. Yesus gak rakus. Yesus minum gak? Yesus minum anggur. Tapi Alkitab gak pernah katakan bahwa Yesus itu adalah pemabuk gitu. Yesus mengasihi pelacur gak? Mengasihi. Dia membiarkan pelacur mengurapi dia gitu. Mengurapi dia dengan rambutnya gitu. Tapi Yesus gak pernah rangkul-rangkul. Nih ya, dirangkul, dipeluk-peluk, ya saya dekat dengan pelacur, mereka teman saya. Gak ada. Itu gak ada gitu. Tetap ada jaga jaraknya gitu. Ada jaraknya. Dia nggak jauh. Tapi dia nggak sepenuhnya melekat dengan dunia. There is always a distance. Kenapa? Karena emang terlalu dekat, terlalu progresif, terlalu masuk ke dalam dunia ini. Itu sangat bahaya. Misalnya saya kasih contoh yang praktis ya. Jangan coba-coba di dalam gereja membuat program penginjilan di mana hamba-hamba Tuhan laki-laki ya, disuruh menginjili di tempat pelacur. Kita bikin program mengutus hamba Tuhan laki-laki menginjili setiap hari di sana gitu. Kita semua tahu lah apa yang akan terjadi setelah 1 tahun gitu. It's just obvious gitu. Not wise. Bukan kita menghina, sama sekali nggak menghina. Mengasihi tetap mengasihi, tapi itu bukan caranya gitu. Ya playing with fire. Bermain dengan api. Resikonya adalah kebakar. Dan itu yang terjadi kepada Salomo. Bagian yang terakhir, ayat 9-12. Ya. Di dalam konklusi dari kompleks istana Salomo, ada satu hal yang sangat amat menonjol. Yang 3 kali muncul di dalam bagian ini. Bisa nggak kita lihat itu bagian apa itu? Hal apa yang sangat menonjol dalam bagian ini? Coba perhatikan bagaimana di ayat 9, 10, 11. Setiap kalimat itu ada keluar kata-kata pilihan. Pilihan kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah costly. Pilihan itu bukan cuma dipilih. Pilihannya artinya tuh mahal. Di dalam konklusi ya, dari bagian ini, penulis Alkitab menonjolkan kepada kita poin ini gitu. Mahal. Pilihan.
Bahannya mahal, batunya mahal, semuanya itu mahal gitu. Bapak Saudara, kita baca bagian kita merasa aneh nggak ya? Something is weird gitu. Tahu nggak ini seperti apa gitu? Ini sama seperti kalau kita ada teman orang kaya, ya, OKB lah, orang kaya baru, ya. Dia beli rumah, dia panggil arsitek interior design yang paling terkenal dalam dunia ini gitu. Uangnya banyak, ya. Dia panggil orang yang paling well renowned, datang ke Indonesia, desain rumahnya, bangun rumahnya, interior desainnya, itu beli semua lukisan-lukisan, ornamen, dekorasi yang paling meaningful, yang paling indah di dalam seluruh dunia, masukkan ke dalam rumah dia. Ya. Semua sudah selesai, pembangunan sudah selesai, saatnya housewarming. Dia buka gerbangnya, dia undang kita semua untuk datang ke rumahnya. Ketika kita datang ke rumahnya, baru sampai gerbang saja gitu. Baru sampai gerbang gitu. Dia langsung katakan, tahu nggak? Ya, gerbang saya itu fully automatic. Ya, ini belinya dari Perancis. Ada remote-nya. Remote-nya seharga motormu. Ya, total ini sistemnya 50 juta. Ini gerbang aja. Gerbang aja. Ya, kita ambil satu langkah lagi. Injek dia punya tempat parkir. Ya, dia bilang, stop. Tahu nggak? Batu yang kamu injek ini dari Yunani. Ya. Ini marmer yang paling mahal, per square meter 20 juta, tahu nggak? Ambil langkah lagi ke pintu dia, kita pegang doorknobnya, kita buka pintunya, dia bilang, tunggu dulu, pegangan ini 20 juta tahu nggak? Ya. Di dalam setiap tempat kita pergi, ya. Dia nggak ada jelasin filsafatnya, keindahannya, warnanya, hobinya, idenya, konsepnya, nothing gitu. Semuanya harga. Costly. Pilihan. Nangkep kan yang melakukan itu apa gitu? Simple kan ya? Dia show off. Dia flexing. Ya. Nggak ada channel yang besar menjadi YouTuber. Flexingnya sama kawan-kawannya. Sama orang-orang sekitar dia. Ya. Inilah yang terjadi di dalam konklusi bagian ini gitu. Semua pilihan. Hanya tentang harga. Artinya apa? Pada akhir hari, at the end of the day, temple itu baik. Bait Allah itu baik. Istana itu baik. Tapi pada akhirnya, yang paling penting bagi Salomo itu cuma satu. Pamer. Show off. Flexing. Hanya tentang duit saja. Mau pamer kekayaan dia. Mau pamer kehebatan dia. Bapak Ibu Saudara ya, kita sebagai manusia sebetulnya ya, it's normal. Sangat normal kalau kita itu mau pamer. Sangat normal kita itu mau bermegah. Secara teologis, kita bahkan bisa katakan, inilah cara kita itu diciptakan. This is part of our DNA. Karena Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang mulia. Kita diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Artinya kita diciptakan untuk memuji. Kita diciptakan untuk memegah. Kita diciptakan untuk boast. Kita diciptakan untuk mempermuliakan someone or something. Ya. Inilah kita gitu. Kita emang diciptakan untuk bermegah, untuk memuji. Dan Alkitab sadar hal ini. Alkitab tahu di dalam DNA kita emang diciptakan untuk bermegah. Itulah kenapa Alkitab memberikan kita ruang untuk bermegah gitu. Paulus dalam surat Korintus, 1 Korintus sama 2 Korintus. Dua-duanya itu ada ayatnya gitu. Paulus katakan, siapa yang bermegah? Bermegahlah dalam Tuhan. Kalau kamu mau flexinglah. Kalau kamu mau bermegah, bermegahlah. Kalau kamu mau pamer, pamerlah. Pamerlah Tuhan. Pamerlah Kristus. Flexinglah tentang Kristus. Kalau kamu mau sombong, sombongkanlah tentang Kristus. Bukan tentang diri kamu sendiri. Karena kamu sudah mati. Sekarang yang hidup di dalam kamu adalah Kristus. Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ada orang tanya kepada kita, kenapa sih kamu menjadi orang Kristen itu? Why do you want to be a Christian? Dan kalau kita katakan, saya mau menjadi orang Kristen karena ini yang paling logis. Ini yang paling rendah hati. Ini yang paling indah. Ini yang paling besar. Ini yang paling hebat. Dan yang lain-lainnya gitu.
Semua alasan-alasan ini, semua nggak ada salahnya gitu. Saya setuju. Iman Kristen yang paling rendah hati. Iman Kristen yang paling besar. Iman Kristen yang paling indah. Iman Kristen yang paling logis. Saya semua setuju gitu. Tapi kalau orang tanya kita, kenapa kita menjadi orang Kristen, dan ini menjadi jawaban kita, tahu nggak apa yang kita sebetulnya sedang lakukan? Kita sedang pamer diri kan ya? Oh, ini paling logis, kenapa? Saya mau menunjukkan, saya tuh pinter gitu. Orang pinter nggak mungkin nggak pilih yang nggak logis. Ya. Orang pinter ya pilihnya logis. This is the most logical religion. Karena saya pinter, maka saya pilih gitu. Karena saya rendah hati. Saya rendah hati. Makanya saya pilih agama ini. Karena ini adalah agama yang paling rendah hati. Karena saya anggun. I'm elegant. Saya cultured. Saya ada budaya. Makanya saya memilih iman Kristen. Karena iman Kristen yang paling indah, paling estetik. Tapi semua alasan ini hanya mau memegahkan diri gitu. We only want to boast about ourselves. Tapi kalau kita memegahkan Kristus, inilah yang kita akan katakan ketika orang tanya kepada kita, kenapa kamu menjadi orang Kristen? Kita akan katakan, bukan karena aku. Aku tidak layak. Saya bukan orang yang mencari Tuhan. Saya orang yang menolak Tuhan. Saya orang berdosa. Di antara orang-orang berdosa, saya pendosa terbesar. Saya menolak Allah. Tapi Allah lah yang memilih saya sebelum dunia ini diciptakan. Allah lah yang memanggil namaku sebelum aku lahir. Allah lah yang turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dialah yang taat, dialah yang menderita. Dia adalah taat secara sempurna sampai ada kayu salib supaya dia bisa mati bagiku, mengampuni dosa-dosaku. Dialah yang bangkit dari kematian untuk bisa memperhitungkan kebenaran dia kepadaku. Karena pengorbanannya, karena kasihnya, dosaku diampuni. Dan aku diangkat menjadi anak-anaknya. Kalau kamu tanya kenapa saya menjadi orang Kristen, saya menjadi orang Kristen bukan karena saya mengasihi Allah. Saya menjadi orang Kristen karena Allah mengasihiku. Because Christ loves me. Saya menjadi orang Kristen karena apa yang Kristus sudah lakukan bagiku. Bagiku. Nothing in me. Gak ada bagiannya di dalam diriku. Gak ada yang aku bisa megahkan. Nothing to boast. Nothing to lift up. Zero. Sepenuhnya hanya apa yang Kristus sudah lakukan bagiku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bermegah, silakan bermegah. Paulus dalam bahasa Inggrisnya itu bilang boast. If you want to boast, boast. Boast itu sombong. Kalau kamu mau sombong, sombonglah. Sombongkan Kristus gitu. Sombongkanlah kepada seluruh dunia apa yang Kristus sudah lakukan bagiku, bagi orang berdosa. Saya hari ini bicara sampai di sini saja. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih atas kebebasan yang kami sudah peroleh di dalam Kristus. Kebebasan yang bisa membawa kami dengan sukacita, sukarela, terus meninggikan Kristus. Terus memegahkan Kristus. Terus menyombongkan Kristus di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas anugerah keselamatan kami sudah peroleh. Di mana kami tidak terikat oleh kesombongan pribadi. Kemegahan pribadi. Kehebatan pribadi yang sepenuhnya akan membuat kami hancur dan menuju kepada kegelapan. Terima kasih ya Tuhan atas pembebasan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah membawa kami untuk melihat kepada Kristus. Yang bisa menarik kami menuju ke dalam kehidupan dan berada di dalam kehidupan. Terimalah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.